Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Marilah kita semua senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kenikmatan kita gunakan untuk meningkatkan amal ibadah sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Insyaallah ibadah puasa yang sedang kita jalani, kita berharap agar menjadi sebuah perubahan dalam hidup untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjut untuk belajar bersama sekaligus untuk menambah wawasan keilmuan kita yang berkaitan tentang ibadah puasa. Tema pada kesempatan ini yaitu berkaitan tentang qada puasa atau biasa disebut mengganti puasa. Jadi ketika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah puasa, maka ada konsekuensi, maka ada akibat yang harus ia kerjakan. Konsekuensi itu merupakan risiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yang telah ditetapkan. Adapun bentuknya ada beberapa macam, di antaranya adalah qada. Jadi qada itu mengganti puasa di hari lain. Selain qada, ada juga membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin, dan ada juga membayar kafarah atau denda. Jadi masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan mengapa ia tidak berpuasa. Pada bagian ini kita akan secara khusus membahas tentang masalah qada dan puasa. Perlu kita pahami secara benar dan tepat bahwa kata al-qada dalam bahasa Arab punya banyak makna. Di antaranya secara sederhana, qada itu bermakna hukum, al-hukum. Bisa juga bermakna al-ada, yaitu penunaian. Sedangkan istilah qada menurut para ulama, di antaranya Ibnu Abdin, situ disebutkan fi'lul wajib ba'da waqti, yaitu mengerjakan kewajiban setelah lewat waktu. Itu yang menurut istilah. Kenapa bisa ada qada? Tidak semua orang diwajibkan mengqada puasa. Jadi tidak semua orang diwajibkan mengqada puasanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan. Mereka itu adalah
wanita yang mendapatkan haid atau nifas, kemudian orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, wanita yang menyusui dan hamil, serta orang yang mengalami batal puasa. Jadi berikut adalah yang wajib mengqada puasa. Jadi ada wanita haid dan nifas, kemudian orang sakit, musafir, kemudian orang yang sengaja membatalkan puasa, dan orang yang keliru membatalkan puasa. Biasa muncul pertanyaan di kalangan masyarakat atau kita, bagaimana kalau dia belum mengqada, tapi sudah masuk lagi bulan Ramadan? Nah, jadi ada pendapat dari Ibnul Humam, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, dalam kitab Fathul Qadir. Di situ dijelaskan ketika menunda qada puasa sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, maka berpuasa Ramadan yang kedua. Jadi harus mengqada Ramadan kedua dulu. Karena memang itu waktu puasa yang kedua. Dan mengqada yang awal setelahnya. Karena waktu tersebut adalah waktu qada. Dan tidak wajib qada baginya, karena kewajiban qada itu terakhir. Bahkan boleh baginya puasa sunnah terlebih dahulu. Kemudian ada juga pendapat dari mazhab Al-Malikiyah, dari Ibnu Abdul Bar. Di situ dijelaskan, dan seseorang yang mempunyai kewajiban puasa Ramadan, kemudian tidak puasa dan mengakhirkan qada sampai masuk Ramadan berikutnya, sedangkan ia mampu untuk mengqadanya sebelum datang Ramadan kedua, maka jika dia tidak puasa Ramadan tersebut, wajib baginya mengqada hari-hari yang ditinggalkannya dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan 1 mud dengan ukuran mud nadi. Kemudian dari mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Nawawi menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhaddab, di situ dikatakan ketika seseorang menunda qada sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka ia berdosa. Dan wajib baginya berpuasa untuk Ramadan yang kedua, dan setelah itu baru mengqada untuk Ramadan yang telah lalu. Dan juga wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari yang tinggalkan dengan hanya masuknya Ramadan kedua, yaitu 1 mud makanan beserta dengan qada. Nah, bagaimana dari kalangan mazhab Hanabilah, Hambali? Menuliskan dalam kitabnya Al-Bukhni, Ibnu Qudamah, situ disebutkan ketika seseorang mengakhirkan qada bukan uzur sampai melewati 2 Ramadan atau lebih, maka tidak wajib baginya kecuali qada dan fidyah. Itu kalau yang qadanya sudah ketemu dengan Ramadan kedua. Nah, biasa muncul pertanyaan, apakah puasa qada itu berturut-turut atau bisa terpisah-pisah? Jadi jumhur ulama tidak mewajibkan dalam mengqada harus berturut-turut. Jadi tidak wajib. Karena tidak ada nas dalil yang menyebutkan keharusan itu. Nah, sementara dari mazhab Zahiri dan Hasan al-Basri mensyaratkan berturut-turut. Dalilnya adalah hadis Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran dulu memerintahkan untuk mengqada secara berturut-turut. Namun, menurut jumhur ulama, kata-kata berturut-turut telah dimansukh, hingga tidak berlaku lagi hukumnya. Tapi bila mampu melakukan secara berturut-turut, jadi hukumnya mustahab, ya, tahap, disukai bagi sebagian para ulama. Nah,
itu berkaitan tentang qada puasa. Bagaimana dengan fidyah? Bagaimana dengan fidyah? Fidyah bermakna harta tebusan. Jadi fidyah itu bermakna harta tebusan. Nah, sementara dalam secara istilah, fidyah itu al-badalul ladzi yatakhallasu bihi mukallafu min makruhin tawajjaha ilaih. Pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku pada. Jadi kewajiban membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, siapa yang diwajibkan membayar fidyah? Jadi orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang kedua, orang tua renta. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Dan yang keempat, orang yang menunda qada hingga lewat Ramadan berikutnya. Nah, bagaimana bentuk fidyah itu? Ini penting kita mengetahui bersama. Sesuai dengan pengertiannya, fidyah adalah makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Maka bentuk fidyah itu pada dasarnya adalah makanan. Nah, umumnya para ulama menyebutkan, jadi umumnya para ulama menyebutkan bahwa bentuk fidyah yang diberikan kepada fakir miskin bentuknya adalah bahan makanan ya. Jadi bentuk fidyah itu umumnya para ulama menyebutkan bahwa bentuk fidyah yang diberikan kepada fakir miskin bentuknya adalah bahan makanan yang masih mentah dan bukan makanan yang sudah matang atau siap disantap. Jadi yang kita berikan bukan hidangan makanan yang siap santap, melainkan bahan-bahan makanan yang masih mentah dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Yang menjadi ukuran dalam hal makanan adalah makanan pokok, bukan makanan tambahan atau cemilan. Itu yang harus diingat, bahwa bukan makanan tambahan atau cemilan, tapi makanan pokok. Bagaimana ukuran fidyah? Ini penting juga kita tahu bersama. Dalam mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan setiap satu orang fakir miskin adalah 1 mud gandum. Sesuai dengan ukuran mud Nabi Muhammad SAW. Jadi istilah mud itu maksudnya gandum yang diwadahi dengan kedua telapak tangan yang disatukan. Jadi istilah mud yang dimaksudnya adalah maksudnya gandum yang diwadahi dengan kedua telapak tangan yang disatukan. Seperti ketika orang sedang berdoa dengan menadahkan kedua tangannya. Jadi bila diukur dengan ukuran zaman sekarang, 1 mud itu setara dengan
675 gram atau 0,688 liter ya. Nah, muncul pertanyaan, dapatkah dikonversi dengan uang? Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah fidyah bisa dikonversikan dengan uang. Sebagian ulama tidak membolehkan konversi fidyah dengan uang. Jadi ada sebagian ulama tidak membolehkan. Kalau yang dimiliki hanya uang, maka uang itu dibelikan bahan makanan dulu, baru kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Alasannya karena secara nas Al-Quran disebutkan secara langsung bahwa fidyah itu adalah ta'amul miskin. Sebagaimana aslinya kita memberi daging kurban yang berupa daging dan bukan uang kepada fakir miskin. Maka demikian pula seharusnya dalam masalah fidyah. Yang diberikan adalah makanan dan bukan uang. Itu pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian pendapat yang lain menyebutkan bahwa tidak mengapa fidyah diberikan dalam bentuk uang. Jadi ada juga ulama mengatakan boleh dalam bentuk uang. Asalkan setara nilainya dengan harga makanan pokok. Alasannya karena lebih praktis untuk dibawa dan diberikan. Karena nanti juga bisa membeli makanan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kapan membayar fidyah? Para ulama sepakat bahwa fidyah itu harus dibayarkan hingga masuknya lagi bulan Ramadan tahun berikutnya. Sebagaimana masa mengqada puasa ya. Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang sakit atau sudah tua belum diperkenankan membayar fidyah kalau belum masuk waktu berpuasa. Jadi setidaknya kebolehan itu baru berlaku sejak terbitnya fajar di hari di mana dia tidak berpuasa, tetapi bukan sejak malam atau hari-hari sebelumnya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang sakit atau sudah tua belum diperkenankan membayar fidyah kalau belum masuk waktu berpuasa. Jadi setidaknya kebolehan itu baru berlaku sejak terbit fajar di hari di mana dia tidak berpuasa, tetapi bukan sejak malamnya atau hari-hari sebelumnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.